Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purba Tegar Wicaksana dari Politeknik Negeri Semarang, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur resistansi, tegangan, dan arus menggunakan multimeter digital dan juga multimeter analog. Dengan objek pengukurannya yaitu sebuah rangkaian sederhana yang saya buat di breadboard yang sumber listriknya dari baterai 9 volt. Lanjut ke pengukuran pada rangkaian ini. Yang pertama saya akan melakukan pengukuran resistansi terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan tegangan dan arus. Nah, pengukuran resistansinya akan saya lakukan pertama dengan menggunakan multimeter analog. Sebelum saya melakukan pengukuran terhadap rangkaian ini, pengukuran resistansinya, terlebih dahulu saya akan menunjukkan nama-nama dari bagian-bagian multimeter analog ini. Yang pertama ada probe. Probe ini memiliki kutub yang berbeda. Probe warna merah berkutub positif, probe warna hitam berkutub negatif. Dan di sini juga ada terminalnya masing-masing, terminal positif dan terminal negatif. Lanjut, di sini ada saklar pemilih yang fungsinya ya tentu saja untuk memilih pengukuran yang kita inginkan. Kita ingin mengukur resistansi lah, mengukur tegangan, arus. Ini fungsinya untuk memilih. Kemudian di sini ada seperti menu pengukuran. Ada resistansi, ada arus, ada tegangan, dan di sini ada tegangan tapi tegangan dari arus AC. Nah, lanjut. Kemudian yang di sini ada skala. Ini angka-angkanya ini skala ya. Ini skala. Dan yang terakhir ada arus penunjuk. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Ini ada zero adjustment atau zero ohm adjustment yang tujuannya untuk mengkalibrasi saat kita melakukan pengukuran resistansi atau hambatan. Ya, langsung saja setelah pengenalan atau saya menunjukkan bagian-bagian dari dari multimeter analog ini, lanjut ke pengukuran yang pertama yaitu resistansi atau hambatan. Nah, untuk resistansi atau hambatan kita tidak memerlukan baterai atau sumber listrik. Kita belum memerlukan ini. Kita langsung saja mengukur tanpa menggunakan sumber. Langkah-langkah pengukuran resistansi yang pertama yaitu tentu saja kita nyalakan dulu multimeternya dengan memilih saklarnya ke bagian ohm atau bagian resistansi. Nah, pemilihan ini enggak ada patokannya, jadi kita asal yang penting kita nyalain aja. Nah, setelah itu baru kita langsung diukur. Sebenarnya kan tadi saya sudah mengatakan dari fungsi ini aja harusnya sudah tahu. Kalau harusnya kan setelah dinyalakan baru dikalibrasi. Namun saran dari saya lebih baik kita langsung ukur saja. Setelah itu kita kira-kira saklarnya. Misal saklarnya udah sampai menemukan saklar yang tepat. Kalau saklar yang tepat udah ketemu, saklar yang cocok dengan resistansi atau resistor ini, baru kita kalibrasi. Itu lebih menurut saya lebih cepat
daripada harus ganti saklar, kalibrasi, ganti saklar, ganti kalibrasi, itu kelamaan. Jadi kayak gini, nggak usah dikalibrasi dulu, kita kira dulu saklarnya, langsung kita masuk aja. Jadi random aja saklarnya, kira aja saklarnya atau enggak gitu. Ini saya pakai yang kali 10 kayaknya lebih terlalu kencang. Nah kalau semisal belum terlalu yakin sama hasilnya atau perkiraannya kayak belum terlalu meyakinkan gitu, kita boleh mengurangi ke kali 1 atau kita boleh menambahi ke kali 100. Misal kita ganti ke kali 1, langsung kita ukur dulu. Intinya kita di sini cuma mencari saklar mana yang cocok dengan resistansi ini. Kalau kita sudah menemukan saklar yang cocok, baru kita kalibrasi, kemudian kita ukur lagi. Ini terlalu lemah daripada yang tadi. Kalau sekitar 100. Nah, ini 100 hasilnya jarumnya mentok ke melewati 0. Jadi saklanya tidak cocok. Atau tadi ada kali 1. Kalau semisal kali 1 atau misal di bawahnya gitu enggak sih, kali 1 gitu enggak gerak atau geraknya cuma sedikit, berarti kemungkinan besar kali 1-nya enggak cocok. Atau semisal kita kali 1-nya cuma gerak sedikit tapi dikali 10 udah mentok, berarti kali 1-nya itu udah benar. Nah karena kali 1-nya tadi cuma gerak sedikit, kali 10-nya gerak sampai tengah, terus kali 100-nya mentok, berarti kita ambil tengah-tengahnya aja, yaitu kali 10. Nah kali 10 itu kita kira-kira aja kalau itu udah benar, karena nggak terlalu ibaratnya gerak jarumnya itu nggak terlalu lambat, tapi juga nggak terlalu kencang, nggak kayak melewati 0, nggak juga kayak diam aja atau cuma bergerak sedikit gitu. Di sini tengah-tengah gitu. Kita ambil tengah-tengahnya itu. Nah setelah kita menemukan saklar yang tepat, baru kita kalibrasi. Kalibrasi baru kita lanjut ke ukuran, kita lanjut lagi ukur lagi. Tadi udah ngukur kan, tadi cuma mencari saklarnya aja yang tepat. Kalau saklarnya udah ketemu baru kita kalibrasi. Setelah kalibrasi ukur lagi. Nah, setelah ukur baru ini hasilnya sama dengan 8,3. Nah, 8,3. Oh iya, di sini juga saya belum menunjukkan kalau untuk skala resistansi atau ohm itu yang paling atas ya. Nah, tadi hasilnya 8,2. Dari hasil tadi 8,2 itu enggak semata-mata langsung hasil akhir. Jadi enggak kayak ini resistansinya 8,2, enggak. Jadi kita harus kalikan dulu dengan yang ada di saklar. Misal kita saklarnya ini tadi saya pakai yang kali 10, berarti 8,2 dikalikan 10 jadinya 82. Jadi resistansi atau hambatan dari resistor ini itu 82 ohm. Oh iya, disclaimer, untuk hasil saya tadi itu kemungkinan kurang akurat karena multimeter yang saya gunakan ini
terkadang bisa jarumnya itu bisa berubah-ubah sendiri, jadi kurang akurat gitu. Untuk yang hasil lebih akurat, saya sarankan pakai yang merek Sanwa karena lebih akurat. Kalau selain itu menurut saya hasil pengukurannya kurang akurat karena jarumnya terkadang itu bisa bergerak-gerak. Bisa aja misal kita udah dapat nilai 8,2 malah ke belakang lagi atau ke depan lagi jadi 7 misal atau jadi 10 gitu, bisa gonta ganti. Nah itu yang membuat multimeter ini menurut saya kurang akurat. Tapi kalau untuk yang merek Sanwa itu enggak, merek Sanwa cukup bagus, cukup akurat gitu. Lanjut ke pengukuran selanjutnya yaitu tegangan, nanti yang terakhir arus. Nah untuk tegangan kita harus mengalirkan listrik atau sumber ke rangkaian terlebih dahulu, tidak seperti resistansi. Kalau resistansi kan hanya mengukur resistor tanpa adanya arus atau sumber listrik. Ini kita sambungkan konektor baterainya, sumber listriknya ke rangkaian. Lanjut ke cara hitungnya. Cara menghitung atau cara mengukurnya itu yang pertama yang pastinya ketahuan yaitu menyalakan ke bagian DCP atau DC pop. Setelah dinyalakan, kita nyalakannya bebas saja, nggak terpatok karena kita belum tahu alar yang cocok yang mana. Setelah itu kita pilih, saya mau mengukur resistor atau tegangan resistor sebelah sini, yang ini. Langsung aja kita ukur. Oh ya, kalau buat tegangan dan arus itu nggak ada kalibrasi ya. Kalibrasi hanya ada di pengukuran resistansi atau hambatan. Kalau tegangan dan arus itu langsung nyalakan, tiga-tiga dulu, langsung ukur aja. Lanjut. Oh iya, sama probnya itu nggak boleh kebalik. Kalau semisal kebalik, jarumnya itu bisa bergerak ke belakang atau kebalik. Misalnya harusnya ini kan warna merah konektornya, berarti kan otomatis positif. Konektor sama probnya kan harusnya sama, merah sama merah, hitam sama hitam. Kalau semisal kita balik, nanti kan jadinya kebalik gitu. Nah, itu nanti jarumnya bisa bergerak ke belakang, tidak ke depan sini. Nah, jadi perlu diingat-ingat kalau penempatan probnya itu jangan sampai salah, sampai balik gitu. Lanjut, ini benar ya, karena yang bawah hitam, yang atas ini mau di sini itu merah, ini hitam, tapi kayak gini. Lanjut. Nah, belum gerak, tapi terlalu besar, kalau dia terlalu kecil kita kurangin. Ini jadi 10 tapi 50 ya. Masih geraknya masih lemah ya. Setelah itu karena dinilai masih lemah, saya turunkan lagi. Lanjut, kita lagi. Dipikir dilihat masih kayak lemah, mau turunkan lagi boleh, turunkan lagi aja, coba tahu hasilnya lebih besar lagi.
pakai yang 10 tadi lebih lemah, kalau pakai yang 2,5 kan lebih besar daripada yang 10. Kalau pakai 0,25 itu lebih kencang ini geraknya, melewati 0 gitu, jadi nggak cocok. Kalau 10 juga nggak cocok, karena 10 ke atas nggak cocok karena nggak keras gitu, makanya 2,5. Itu di area 1,5. Oh iya, lupa mengingatkan kalau skala tegangan sama arus itu sama di sini, kedua, di garis kedua. Kalau di garis pertama ini kan sudah resistansi, yang kedua ini sudah tegangan sama arus. Nah, tadi udah ngukur intinya di kira-kira di bagian di skala nomor 6 jadi 1,1 atau 6 atau 26. Kita cek lagi aja, cukup ragu ya. Di 25. Kalau pakai skala yang 250 itu 27, kalau yang 10 itu 5,2 atau 5,3. Kalau yang pakai yang 1 itu 1,2 atau 1,1. Nah, saya pakai saklar yang pakai skala yang 250, skala maksimum 250, jadi di sini 27. Nah, dari hasil itu nggak langsung jadi hasil akhir, itu harus dihitung lagi. Hitungnya gimana? Hitungnya pakai rumus. Nah, rumusnya itu ini. Rumusnya itu nilai saklar dibagi nilai maksimum dibagi hasil, dikali hasil. Nilai saklar yang mana? Nilai saklar yang ini. Nilai sakarnya berapa? 2,5 dibagi nilai maksimal. Nilai maksimal maksudnya skala maksimal. Skala maksimalnya berapa di sini? Sebenarnya bebas mau pakai skala maksimal yang mana, boleh 10, 50 atau 250, bebas. Tapi saya mencontohkan pakai yang 250. Nah, jadi 250 kali hasilnya tadi berapa? 27. Nah, 27 ini kan dikali 27, berarti jadinya perhitungannya gini. Nilai saklar 2,5 dibagi nilai maksimumnya 250. Nah, 250 dikali 27, langsung kita kalkulator aja guys. 2,5 dibagi 250 sama dengan 0,1 dikali 27 sama dengan 0,27.
0,27 volt. Tuh, rumusnya ini. Nah, ini rumusnya itu berlaku untuk tegangan sama arus. Tegangan sama arus pakai rumusnya ini sama. Tuh. Cuman yang membedakan itu cuma di akarnya sama penempatan propnya. Itu sih bedanya. Terus lanjut, karena yang tegangan sudah, kita lanjut ke arus. Nah, cara pengukuran arus itu beda dari tegangan. Nah, tegangan kan tinggal ukur di kaki-kakinya resistor tanpa mindah-mindah. Kalau arus itu harus mindah-mindah. Dipindah ke jalur tembaga yang berbeda, jalur tembaga breadboard yang berbeda. Kalau belum tahu, jalur breadboard itu punya jalurnya masing-masing, punya jalur yang berbeda antara yang pinggir sama yang tengah. Kalau yang tengah, jalur tembaga breadboardnya itu sini. Kalau yang samping itu jalurnya panjang, tapi cuma dua jalur, dua jalur memanjang. Kalau yang tengah itu ada banyak, karena sambungannya cuma segini, jadi sambungannya banyak banget. Nah, kita pindahkan resistornya atau kita putuskan sambungannya. Setelah kita putus, setting ke arus. Sembarang, biasa sembarang dulu buat nyari saklar yang cocok yang mana. Dan lihat, jangan kebalik. Ini udah tadi, ini udah termasuk kebalik. Coba mari kita lihat kebalik atau tidak. Jalurnya itu bergerak ke belakang. Itu menandakan bahwa jalur penempatan dari propnya itu kebalik. Nah, itu kita perbaiki atau kita ingat-ingat, ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik jalurnya itu bisa bergerak ke belakang. Ini udah diperbaiki, nggak kebalik lagi. Lanjut pengukurannya. Sudah bergerak, ya cukup, ya cukup tepat, tapi masih penasaran kalau misalnya di akarnya lagi, kita ganti mungkin ke 2, tadi 25 kita ganti ke 2,5. Cek lagi ya. Kita cari-cari dulu saklar yang sekiranya cocok, baru kita kasih hasilnya, baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi kalau tadi pakai 25 itu di sini nggak terlalu bergerak, nggak terlalu terlalu gerak gitu ya, cuma dikit, cuma gerak sampai sini saja. Nah, kalau pakai 2,5 itu sampai sini, namun nggak mentok atau lewatin nol, jadi kemungkinan lebih benar. Jadi saya lebih
udah ketemu saklar yang benar yang cocok, lanjut pengukuran. Ketemunya itu di angka 9, kalau maksimumnya 10, 45 kalau maksimumnya 50, 225 kalau maksimumnya 250. Nah, ketemunya di tengah-tengah. Nah, saya pakainya yang nilai maksimumnya 250 lagi. 250 berarti kan jadinya 225 hasilnya. Kita masukkan rumusnya kita orek-orek. Nah, berarti nilai sakalnya berapa? Nilai sakalnya 2,5 dibagi, kita pakai nilai maksimum berapa? Pakai 250. Sekali berapa hasil yang tadi yang keluar hasilnya 225, jadi dikali 225 hasilnya berapa? 2,5 dibagi 250 dikali 225 hasilnya 2,25 mili ampere. Jadi hasilnya itu 2,25 mili ampere. Hasilnya 2,25 mili ampere. Jadi arus yang saya ukur dari sebelah sini itu 2,25 mili ampere. Begitu cara mengukur arusnya. Nah, buat mengukur arus yang kayak pakai rumus gini kan lebih lama gitu ya, harus pakai rotor dulu, harus mulai pakai kalkulator dulu, atau pakai kalkulator sama pakai otoretan, ribet gitulah intinya. Nah, saya punya cara atau shortcut yang lebih lebih efisien gitu, lebih cepat. Caranya itu gini. Jadi misalnya dari hasil tadi aja ya, dari hasil tadi 27. Nah, ini berlaku untuk tegangan sama arus. Mau tegangan mau arus, shortcut ini atau cara cepat ini berlaku, tapi nggak berlaku untuk yang resistansi karena beda rumus ya. Nah, shortcutnya gini, misal kita pakai saklar yang ada angka 25, berarti kita bayangkan aja itu 205, atau gini aja, bikin hafalan 225 dibagi berapa akan jadi saklar. Misal kita saklarnya setting di 0,25, berarti 250 dibagi berapa agar menjadi 0,25, itu dibagi 1000 terus lanjut lagi 2,5 berarti 250 dibagi berapa, dibagi 100, terus lanjut 25 berarti dibagi berapa, 10. Kalau 250 kan berarti nggak dibagi. Nah, kalau 250 itu berarti kita nggak perlu ngitung hasil yang keluar tadi dengan di saklar sini. Kalau misal kita pakai saklar yang keluar, kalau yang keluar di sini itu udah hasil final, udah nggak perlu dihitung lagi. Misal kita pakai yang 250, terus misal hasilnya keluar di sini di 150, berarti itu hasilnya udah 150 mili ampere
atau bisa juga di volt atau di tegangan itu sama 150 mV itu. Jadinya kalau udah 250 ya udah hasilnya nggak perlu itu. Berlaku juga untuk yang nomor yang saklarnya 10 atau 50 itu sama. Kalau misal kita pakai yang 10 di tegangan berarti ini yang di tegangan, kalau misal kita pakai yang 10 berarti nanti kalau misal jarumnya berarti di 8, berarti di 8 40 200. Nah kita pakai yang nilai maksimumnya 10 berarti kita pakainya yang 8. Nah itu kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, hasilnya udah positif jadi atau udah final jadinya 8, jadi 8 volt itu nggak perlu gitu. Kalau ininya kalau 10 kan udah ada ini nilai maksimumnya, jadi kita nggak boleh hitung. Ini yang kalau udah ada nilai maksimumnya di sini udah mirip gitu, saklar sama ini yang mirip, jadi kita nggak boleh hitung. 50 juga 50 kalau misal kita hitung terus berhenti di sini di tengah yang ada skala 6, 30, 150, kita pilihnya yang 30. Kalau misal ini saklarnya kita setting di 50 kayak gitu, misal settingnya di 50, nah kita pakainya yang 30 aja, jadi pakai nilai maksimum yang 50 gitu, itu lebih cepat, nggak perlu ngitung. Nah kalau yang agak ngitung itu yang 250 misal kita pakai 0,25 atau 0,25 atau 25, itu kan harus bayang-bayang dulu 250 dibagi berapa agar jadi nilai itu. Nah terus gimana habis itu, habis dibayang-bayang hasilnya tadi ada yang dibagi 1000, dibagi 100, dibagi 10. Nah ini digunain buat membagi hasil yang keluar. Misal kita settingnya di 2,5 terus yang keluar misal ini yang tengah sama aja ya, kita ambil aja di tengah sini di antara 6 di skala 6, 30, 150, berarti tinggal karena pakainya 2,5 tadi kan 250 dibagi berapa agar jadi 2,5 dibaginya kan 100. Nah ini misalkan kita dapat hasil 150 berarti dibagi 100 jadinya berapa, 1,5 itu. Jadi tinggal hasil yang keluar di sini tinggal lihat saklanya kita pakai saklar berapa. Kalau 0,25 berarti nanti hasil yang keluar dibagi 1000. Kalau 2,5 hasil yang keluar dibagi 100. Kalau 25 berarti hasil yang keluar itu dibagi 10. Kalau 25, kalau 2,5 100. Itu simple, nggak perlu kayak harus coret-coretan. Misalkan tadi ini ada yang 225 tinggal dipakai saklarnya yang 2,5 tadi berapa, 100 dibagi 100 jadi 225 dibagi 100 aja, dibagi 100 berapa, jadinya 2,25. udah itu udah keluar hasilnya. Kalau yang 27 yang volt, yang tegangan, yang milivolt itu kan pakai saklarnya 2,5 berarti kan dibagi 100. Nah tadi keluarnya 27 hasilnya, 27 dibagi 100 jadinya 0,27 milivolt itu. Nah, jadi ada shortcutnya, intinya ingat-ingat aja. Kalau misal 250 itu tinggal dibayang-bayang aja 250 dibagi berapa kan jadi ini, atau dihafalin aja 0,25 itu dibagi 1000, 2,5 itu 100, kalau 25 itu 10 gitu. Jadi hasil yang keluar tinggal dibagi ini aja, kita pakai saklar 0,25 pakai 1000,
pakai 2,5 berarti 100, pakai 25 berarti 10. Itu berlaku untuk tegangan dan arus ya. Itu aja simpel untuk pengukuran arus dan tegangan, arus dan tegangan. Intinya yang membedakan arus dan tegangan cuma saklarnya sama penempatan propnya aja. Dan yang terakhir saya akan melakukan pengukuran resistansi arus dan tegangan pada rangkaian sederhana ini menggunakan multimeter digital. Nah, multimeter digital ini berbeda dari multimeter analog. Kalau digital itu lebih simpel, lebih efisien, ininya lebih dari analog. Kalau di analog, kalau di digital itu saklarnya itu cuma ada beberapa menu. Jadi cuma menu intinya aja, nggak ada kayak nomor-nomornya. Jadi kalau di digital kita nggak perlu kayak ngitung-ngitung lagi, jadi hasilnya langsung keluar di layar. Ini menu-menunya juga udah langsung ada kayak menu pengukuran tegangan, resistansi, dan lain-lain kayak arus. Dan juga ini ada kayak gelombang kalau nggak salah. Nah, langsung aja untuk pengukuran pertama yaitu resistansi. Kita setting dulu. Nah, ini langsung, jadi nggak perlu kalibrasi gitu, langsung nyalain, disambungin ke atau langsung ukur ke rangkaian atau jadi keluar hasilnya. Saya akan melakukan contoh pengukuran ke salah satu resistor yang ini. Nah, hasilnya langsung keluar, hasilnya 98,1. Nah, ini tips aja kalau semisal angkanya masih gerak, itu buat agar angkanya diem atau stuck di angka tertentu, kita tinggal pencet tombol hold ini biar angkanya itu nggak berubah-ubah terus. Tinggal pencet, nah angkanya nggak akan berubah-ubah lagi. Kita cabut juga angkanya masih sama. Terus gitu. Kalau semisal mau ngukur lagi tinggal kita pencet lagi. Nah, ini tadi resistansinya 98,1 dari resistor ini. Tadi ubah mau lagi. Nah, lanjut ke tegangan. Kita kita selalu hubungin dulu baterai atau sumber listriknya ke rangkaian. Hubungin dulu ya. Disambungin dulu. Setelah disambungin, lalu kita setting ke tegangan, ke V, ada lambangnya V. Setelah itu cara pengukurnya tetap sama seperti analog, di sini di kaki resistornya. Dan jangan lupa tetap ini nggak boleh kebalik. Kalau kebalik di sini tandanya minus. Kalau tadi di analog itu jarumnya bakal lari ke sini atau bakal bergerak ke belakang. Kalau bener kan ke depan. Kalau di digital itu tanda probe-nya kebalik atau enggak itu minus apa enggak. Kalau minus berarti kebalik, kalau enggak minus berarti bisa benar. Saya contohin. Coba saya guna yang resistor yang gede. Oh, ini di sini ya, dia nggak nyambung. Yang ini aja kan, kembali yang ini aja. Ini set, hasilnya langsung keluar 27,8. Nah, kita pencet hold 98 set.
sudah 227,8 mV. Itu hasilnya langsung keluar. Ini udah hasil akhir. Kayak tadi yang resistor aja atau resistansi aja hasilnya udah hasil akhir. Jadi udah nggak perlu lagi kayak hitung-hitungan kali atau pakai rumus. Ini udah tinggal udah selesai gitu, udah akhir, udah final. Nah, next tinggal yang arus. Kita setting dulu, ini pencet dulu tombol home-nya. Ini kita setting ke MA, ini MA ke arus, ini ke apa. Cara pengukurannya juga tetap sama. Kita pindahkan dulu salah satu kaki resistor ke jalur yang berbeda. Nah, setelah itu baru kita sambungin. Jangan lupa balik. Oh ya, kalau saya bikin saya bakal nunjukin kalau gimana kalau balik biar ada gambaran. Kalau kebalik itu gini. Nah, kalau kebalik itu ada tanda minusnya. Kalau nggak kebalik kayak gini. Nah, kalau nggak kebalik itu nggak ada tanda minusnya. Ini kalau nggak kebalik jadinya 2,39 ini ampere 30 lah. Kalau kebalik bakal minus 2,34. Tuh, tandanya kalau kebalik apa enggak itu minus. Kalau minus berarti kebalik. Itu mungkin cara pengukuran resistansi, tegangan sama arus yang saya lakukan di multimeter digital ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau petunjuk yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.